Aku dikasih menang bang. Kalau main menang pasti bang. Tapi ya itulah. Misalnya menang nih 10 juta. Pengennya 20. Nanti dikasih 20. Pengen lagi ke 50. Saking aktifnya tuh betul-betul tingkat tinggi gitu. Kayak gitu ya yang kamu rasain ya. Iya bang. Bahkan ya nggak mikir. Buat makan besok apa tuh udah nggak mikir bang. Ah. Turun dari bus. Pesan kopi. Kopi habis. Gaji sebulan itu habis bang. Belum 3 bulan ini bang. JP aku bang 135 juta. Aku dulu main aplikasi juga. 8 pinjol aku mainkan juga bang dulu. 8 pinjol. Iya. Transaksi uang keluar dan masuk itu tembus 1,3 M bang. Mengerikan ya ini teman-teman nih. Sebelum lu kenal judul padahal hidup normal ya, punya tabungan, kerjaan enak ya. Iya. Cuman statusnya aja kayak berseragam gitu kan bang. Tapi Hmm. aduh sebenarnya udah di si di mana-mana udah jadi public enemy bang. Ya lu turis banget itu, kurus banget. Sorry kalau kurang fokus bang soalnya nih di pinggir jalan persis ini masih Nggak rame apa-apa. kan. Nggak apa-apa, santai aja. Itu bang. Hmm. Langsung aja bang ya ceritanya. Iya santai aja, langsung aja. Uh, aku kenal judul slot ini bang khususnya tuh pertama main 2019 akhir bang pas corona Hmm. pas pandemi itu kan. Nah itu Hmm. dikenalin sama temen. Karena sebelum main slot ini aku main yang high domino itu bang. Hmm. Nah, Terus? selama main high domino itu kan aku ngerasa udah katam lah karena sampai dapat julukan cucu kakek karena sering JP bang. Oh iya iya iya. Bahkan sampai aku top up yang 1 juta itu kan biar bisa bongkar 50 sehari chip itu. Hmm. Halo bang, denger bang. Iya dengar dengar. Nah, nah di situ jenuh. Akhirnya datang teman dikenalin daripada kamu main itu beli chip. Dulu kan chip 65. Hmm. Mending main slot katanya. Modal 30 ribu, 50 ribu pun bisa langsung duit tanpa perlu bongkar katanya kan. Hmm. Nah, aku ikutin lah bang. Aku modal 100. Nah, dari situ pun mainnya pun udah karena aku pikir asal pencet aja. Betku udah gila-gila. Dari dia nyaranin bet di bawah 1.000. Aku langsung Hmm. 1.000 bahkan sampai 5.000. Ingat WD Hmm. pertama itu pertama main WD 900 bang. Hmm. Nah, WD 900 pikir, oh iya. Dari situ udah tertarik itu. Gampang banget kan nyari duit dipikirnya kan. Hmm. Bahkan dari awal 900 itu, saat aku WD terus ukuran bang, cuma sisa 400 lah. Malam pulang pun kumainin lagi habis padahal bang. Ah di situ udah langsung depo lagi bang. Kan aku Hmm. orangnya panasan emang bang. Hmm. Ah di situ udah kalah terus itu bang, tapi tetap main. Bahkan singkat cerita bang, eh, pas awal-awal itu 2 tahun pertama lah, aku cetak di rekening koran di buku itu kan ke bank, Hmm. transaksi uang keluar dan masuk itu tembus 1,3 M bang. Hmm. Ya, Serem bahkan bener. dikira eh, orang bank itu aku malah dikira jual narkoba karena Hmm. kan statusnya aku cuman karyawan PT nih. Iya. Nah, di situ aku bohong. Aku bilang bagian payroll kan, payroll. Iya Jadi iya. baru percaya ya. Oke terus. Aku pun heran bisa tembus segitu. Tapi itulah bang, aku udah apa ya, mau ngalamin berapa fase lah bang. Aku pun sadar betul bahwa bakal kayak gitu terus. Tapi udah candu bang. Hmm. Bahkan sampai ke rupiah ya cuman paling mentok rekor terbesar aku cuman dapat 6 bulan bang berhenti setelah itu kambuh kambuh Hmm. lagi terus ini belum belum nyampe 3 bulan bang itu bodoh banget bang aku padahal udah dikasih kemenangan total 135 juta bang Hmm. dan anehnya itu nggak nyampe 3 hari saldo masuk lagi bang bahkan sampai minus sekarang minus bang Hmm. oh ya intinya udah berapa kali lah bang intinya tobat berhenti nanti kambuh lagi tobat berhenti bahkan keluarga itu udah bantu sampai 2 kali udah janji Ah. terus dan ini yang ketiga udah lepas tangan keluarga udah nggak mau bantu bang gitu loh terus ini kebetulan kan baru join lagi kerja bang kan baru Hmm. sebulan Hmm. ya itu pun bingung bang hari-hari makan cuma di PT bang kan di PT dikasih makan tiap hari makan cuma di PT bang padahal kalau dibilang gaji PT ini kan agak bonafit ya Hmm. dia gaji di atas UMK terus dapat tunjangan makan transport nah kerja pun dapat bus antar jemput Kamu kerjanya di kota mana? di Kota Batam bang saya Oke. perantau bang Oke siap. Terus? ya itulah ini kalau Senin sampai Jumat kan dapat bus jemputan nih Hmm. nah besok Sabtu kalau Sabtu kan lembur nah nggak ada bus jemputan nah kayak buat besok Sabtu lah bang itu bingung selalu bingung bang nyari pinjaman kan kemana buat rental motor sama isi bensin gitu bang ini udah Hmm. dapat schedule tadi besok masuk itu bingung ini makanya belum pulang. Rental motor tuh gimana maksudnya? Ya karena buat berangkat kerja kan nggak ada bus antar jemput bang. Oh, mesti Ya pinjam cuman dulu gitu.
Iya, dia cuma ada Senin sampai Jumat. Nah, tiap Oh. Sabtu tuh harus nyari rental motor itu. Oke. Nah, ya, bukan untuk besok pun bingung bang. Padahal schedule udah keluar kalau besok masuk, Mm-mm. ya kan? Itu Ya, intinya, tadi tadi ya kamu bang, apa perputaran uangnya sampai sampai 1,2 M itu dulu waktu satu koma main tuh tiga m. sama 1,3 M itu Iya. dulu waktu main itu lu pakai duit apa aja itu? Ah, itu konyolannya aku bang. Kalau aku gajian bang langsung alin bang dari dulu bang. Batamnya di mana Batamnya? Batam ya kota Batam bang. Areanya aja. Kalau di sini kan Jakarta, Jakarta Selatan, gue di Bintaro gitu mamanya atau di mana? Kalau kerjanya di Batu Haji, saya stay di Botania. Botania, kerjanya di Batu Haji, stay-nya di Ya, Botania. Oke, siap. Terus lanjut. Itu ya duitnya, itulah bang. duit mana tadi? Duit mana aja yang lu pakai sampai 1,3 M itu perputaran uang itu duit dari mana aja? Kebetulan sebelum terjerumus itu kan udah kerja tuh bang, udah punya tabungan. Hmm, Jadi pas kenal itu ya udah mainnya gila-gila bang, gila-gilaan bang. Bahkan baru eh, 2 hari tahu slot aja, depo udah nggak mikir bang. Seadanya hmm, duit masukin, tabungan masukin. Bahkan sampai terakhir kan gagal nikah tuh, hmm, 2024 gagal nikah. Ya tahun kemarin ya. hmm, Itu harusnya 2024 nikah bang. Duit nikah pun hilang, tabungan hilang. Total hmm, kerja udah 10 tahun lebih aku loh bang. hmm. Sampai sekarang nggak punya apa-apa. Itu main dari kapan kamu? 2019 akhir bang, semenjak corona. Hmm. Itu dulu waktu main dari mana taunya? Dikenalin teman bang. Kan dulu main naik domino kan. Nah, sama-sama itu pun sama-sama main. Tapi itu dikenalin main ini aja slot. Aku main pakai akun dia dulu bang awalnya. Hmm, Modal 100.000, WD 900 ingat betul. ah, 900 pun yang 500 buat syukuran. ah. Bawang 400. Sampai rumah penasaran main lagi. Habis 400 itu. Terus depo Hmm. lagi 1 juta. Per hari itu juga habis kalah 1 juta aku bang. Tapi di situ bang, aku sebenarnya kalau main itu sering dikasih menang bang. Tapi cuman penyakitnya apa? Susah WD bang. Kerakahnya besar aku bang. Terus panasan gitu loh. Ya, ya, terus, terus. Iya. Terus eh, kalau zaman dulu bang sebelum susah ini kita nyari 19 juta, 20 juta itu hitungan menit aja bang. Hmm, Pas dulu awal dulu kemenangan terbesar ingat aku ngumpulin selama 3 hari terkumpul 70 juta bang. hmm, Itu pun bodohnya bang, setiap menang aku nggak pernah beliin satupun aset bang. Kayak beli HP motor tuh nggak pernah bang. hmm. Aku selalu punya pikiran gelisah tuh ditaruh di rekening karena candu itu bang. Pengennya nanti kayak mana kalau duit habis nggak bisa main gitu, takutnya gitu. Sebelum main Ya bang, judul, lu punya tabungan apa nggak dari kerjaan di situ? punya bang, kan itu udah kerja sebelum kenal tuh ada kerja di atas 5 tahun lah bang. Hmm. Punya tabungan banyak. Banyak bang, adalah 30 jutaan bang, singkat aku Hmm. bang. Ya, oke. Itu tabungan juga ludes juga tuh buat main. Ludes bang, bahkan ingat betul pas 2019 itu kan corona bang. Nah, PHK itu bang, PT yang dulu kan, itu dapat gaji sama tunjangan tuh 15 juta. Itu pun habis bang, nggak nyampe 2 bulan. Susahnya Oke. nih, yang aku bingung kayak mana cara ngilangin candu ini bang, itu aja. Hmm. Bahkan sampai ke apa, Rukiah, terus nanya psikiater, Udah ke ya, psikiater iya, dibilang psikiater tuh aku bukan pemain. maksudnya? Tapi ya dibilangnya bukan pemain tapi candu. Kalau pemain katanya tahu kapan berhenti, kapan masuk. Hmm. Tapi aku candu bang, aku pengennya main terus muter terus gitu bang. Hmm. Apa aja? Kamu diskusi sama psikiater berapa menit? Berapa jam? Lupa aku cuman sekali jumpa aja bang. Iya, seingat lu ngobrol berapa lama? Seingat lu. 1/2 jaman lebih atau mungkin bahkan mau sejam lah bang. Oke. Apa poin yang disampaikan sama psikiater ke lu? Apa poinnya? Ya cuman itu jangan berhenti terus ikhlaskan, ikhlaskan. Nah itu bang mungkin kuncinya nggak pernah ikhlas karena masih ada tanggungan gitu loh bang. Hmm. Jadi kadang-kadang mikir, aduh kerja capek, duitnya nggak kita makan, tapi kita harus nanggung gitu terus bang. Hmm. Dulu sampai kan dipinjemin kur kan bang sama abang kan, dana kur itu Hmm. dipinjemin 50 juta sampai kakakku gadein emas buat batu bang. Hmm. Tapi ya berulang lagi ini yang ketiga, Lu usia berapa? ini 34 bang. 34. Belum belum merit berarti. Iya karena gagal nikah bang. Gagal nikah ya. Ya. Sekarang berarti utang total ada berapa? Utang sekarang sih under 50 bang, tapi yang bikin berat kan karena rentenir bang. Oh, utangnya ke rentenir. Nah, sekarang karena oh ya Bang, ingat lupa. Dulu besar juga karena main pinjol Bang. Aku dulu main aplikasi juga.
8 pinjol aku mainkan juga bang dulu. 8 pinjol. Iya. Oke, terus banyak bener itu. Terus Makanya sama sama duit utang, sama duit gaji semua aku mainkan bang. Terus hmm, sekarang kan karena udah di blacklist semua, jadi main rentenir bang. Itu yang bikin berat bang per bulan. Jadi tiap bulan ya udah gaji buat nutup utang, makan cuman ngandelin di PT bang. hmm, Terus hmm. kayak gini tiap hari Sabtu bingung kayak mana mau berangkat kerja kalau lembur itu kan. Lu hutang-hutang lu sekarang semuanya di rentenir aja. Di rentenir sama orang bang. Kalau Berapa orang yang lu harus keluarkan tiap bulan berapa? kan rentenir ada yang 10 juta tuh bang. Hmm. Bunga 20%. Jadi kan 12 juta tuh. Terus ada yang 5 juta 20%. Jadi 7 juta juga. Nah, tiap bulan tuh aku cuma bisa nyicil, Bang. Jadi tiap bulan kan nyicil induknya sama bunganya, Bang. Gitu loh. Hmm. Gaji Mengerikan paling ya. kisaran dari 6 sampai 8 lah, Bang. Kayak gitu aja tiap bulan sekarang. Karena lemburan harian nggak ada kan. Paling cuma dapat di Sabtu aja. Itu pun pulang normal gitu loh. Lu ada aset-aset yang udah hilang gitu apa enggak? Semua udah hilang, Bang. Semua. Apa aja? Bahkan sampai pakaian, Bang. Aku jualin dulu, Bang. Pakaian. Iya. Coba-coba diruntutin. Asetnya apa aja yang lu pernah punya selain pakaian tadi? Dulu, Apa dulu aja? punya motor, dulu punya motor tiga bang, Hmm. penjual. Terus kayak aset kayak dulu sebelum kenal judi kan suka ini bang kayak fashion itu kan kayak baju branded branded itu, terus kayak jam Iya, tangan itu kan, ya iya. kayak jam tangan aku jualin bang kayak jaket, baju, kaos, celana, Ah. semua aku jualin bang. Apa yang Hmm. punya aku jualin kayak sepatu juga jualin bang. Iya, iya, iya. Kayak misalnya beli jaket bang, kalau beli barunya misalnya 13, 15, jual murah, jual 300, jual 500, ya semua buat muter bang, bukan buat makan. Saking candunya bang. Hmm. Lu berarti Bahkan ya, gimana? Iya, gimana bahkan gimana? ini bang, ini kan belum belum 3 bulan ini bang. JP aku bang 135 juta. Dan tololnya dari 135 juta itu bang, nggak sepeser pun hutangku cicil bang. Kan saking gobloknya. Iya. Nah, bahkan harusnya kalau aku bener-bener WD bang, ya udah aman banget bang. Malah yang ada nambah hutang malah bang. Sekarang statusnya. Keluarga lu ada yang tahu? Ya udah tahu semua bang. Enggak yang Kan sekarang, yang sekarang. udah tahu sekarang kayak acu tak acu bang kayak kan sekarang tinggal sama kakak kan bang nebeng jadi di rumah tuh kayak udah kayak nggak ada komunikasi gitu bang kayak nggak peduli udah makan atau belum tuh kayak udah nggak peduli gitu bang terus Hmm. kayak mana kerja itu udah nggak peduli kayaknya udah capek bang Iya, 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 iya. makanya yaudah tiap hari begadang kan karena nahan lapar nanti sampai kerja lemes sampai nunggu break gitu bang hari-hari gitu aja bang. Mengerikan ya ini teman-teman nih. Tuh dari kondisinya padahal dulu sebelum lu kenal judul padahal hidup normal ya, punya tabungan, kerjaan enak ya. Iya. Bahkan dulu kalau walaupun nggak kaya gitu maksudnya apa yang dimau ya tinggal tunjuk kebeli gitu bang. Hmm. Bahkan kita udah foya-foya pun ya udah masih ada sisa di rekening pasti selalu gitu. Hmm. Karena ya itu bang dari dulu kan gaji ya buat diri sendiri bang. Gitu. Iya, 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 Bahkan iya. sekarang oh ya ingat betul bang. Sekarang terparahnya bang sampai aku kan ibu kan dari kampung nih bang. Oh. Kemarin tuh umroh. Umrohnya kan biayain kan kakakku bang. Hmm. Terus pas mau berangkat umroh tuh abang-abang tuh ngasih semua kakak aku ngasih. Bahkan parahnya aku yang kerja nggak ngasih bang. Malah aku minta duitnya bang. Hmm. Saking parahnya bang. Terus yang terakhir aku gadein emas bang. Sampai sekarang belum ditebus. Masih Mas ibu ya aku Pak bang. Masih ibu aku bang. ngomong Iya bang? nggak ada ininya, ngomong nggak ada ininya. Iya Maksudnya kan izin itu. iya Bilangnya apa bilangnya buat bilangnya? bilangnya karena tanggal tua belum gajian nanti gajian ditebus. Ternyata udah lewat sampai 3 bulan nggak ditebus. Akhirnya ketahuan lagi karena kalau aku terjerumus lagi bang. Hmm. Sedangkan ibuku nggak bisa berbuat banyak bang. Karena semua ngikut kakak-kakak aku bang. Gitu bang. Menyeramkan Sedangkan juga. ya udah susah semua keadaan sekarang bang gitu. Hmm. Udah hina kali lah bang pokoknya bang. Cuman statusnya aja kayak berseragam di PT gitu kan bang. Tapi Hmm. aduh sebenarnya udah di si di mana-mana udah jadi public enemy bang sebenarnya pas gitu. Ya, 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 ya. Cuman orang yang nggak tahu mungkin ngelihatnya eh, pakai seragam tiap hari kan mungkin gaji di atas UMK. Orang nggak tahu bang pusing padahal tiap hari bang. Ini badan kurus sekali mas sekarang bang. Malu banget ini. Gak make apa nggak kalau lagi pengen main itu? Alkohol atau apa yang lain, narkoboy gitu? Oh sama sama sekali nggak bang. Enggak. Tapi karena mungkin wataknya panasan gitu bang ya. Iya, iya, Bahkan iya. gini bang ya, untuk sesuatu yang kriminal atau jelek, saya nggak pernah berani bang. Tapi karena dari dulu bandelnya itu kayak berantem panasan gitu bang, orangnya Hmm. panasan gitu. Hmm. Terus bagi pas dulu belum kenal slot, duit berlebih gitu kan, ya Hmm. itu kayak ada kesombongan gitu lah mungkin bang minusnya bang, kayak belagu gitu bang. Hmm.
kayak dilirik dikit terus di sini nggak terimaan gitu bang, di situ bang. Iya, iya, temperamental ya. Ya di situ mungkin bang yang bikin hancur bang, panasan. Bahkan udah tahu itu sistem Hmm, apa di alam bawah sadar nih bang, tahu bang. hmm. Bahkan kalau tiap kala bang aku tuh dari referensi di YouTube aku pelajarin semua aku pelajarin bang, paham betul bang. Ini bawah ini tuh settingan semua. Tapi ya itulah tetap nggak bisa mengendalikan loh gitu bang. Ya, awal-awal kayak awal di Rupiah pun gitu, sesumbar kan, nongkrong di tempat tongkrongan orang-orang main, sosok ceramah gini kan. Terus kawan pun bilang, ah kau tuh karena awal-awal masih anget tai ayam dibilangnya gitu kan bang. Hmm. Bener. Setelah itu kambuh lagi bang, gampang terjerumus lagi bang, ikut ikut arus itu bang. Sekarang bingung gimana gimana berhentinya atau bingung gimana bayar-bayar utang atau gimana coba sekarang? Yang jelas yang pasti bingung nih buat besok gitu bang, kan besok kerja gitu, lembur terus nggak ada bus antar jemput kan kalau hari lembur kan. Mikirnya buat besok itu aja bang, itu aja. Iya, lu kurus banget itu. Lu tinggi berapa tinggi? 165 bang, Sekarang standar. sekarang berat berapa kira-kira? Paling 50-an bang atau 53, nggak pernah nimbang bang. Tapi udah tirus banget bang yang aku. Iya, iya. Perkiraan berapa? Perkiraan 53-an. 55 ke bawah lah bang, mentok 55 paling bang. Iya tuh, kurus itu. Iya. Ya lu turis banget itu, kurus banget. Iya, karena dulu Tadinya bobotnya nggak kayak gini ya? enggak bang, kan ada di foto-foto sebelumnya bobotku 70, 65, 60. Hmm. Bahkan celana udah longgar semua bang. Celana yang dulu nggak muat sekarang harus pakai gesper semua bang. Tuh teman-teman tuh, dia sampai posisinya udah kayak gini tuh. Ya lu kurus banget beneran. Iya bang. Ini karena ini ya, karena apa namanya? Ya pikiran, terus makan Kepikiran, juga nggak pola stabil ya. makan. Iya bang. Ya, 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 ya. Wah, Oke. Kalau benar. sekarang berarti itu bingung ya, bingung besok lu buat kerja gimana gitu ya? Iya. Padahal untuk Senin sampai Jumat aman lah. Makan di PT sehari kan. Hmm. Terus ada bus jemputan. Coba lu ngabarin temen lu gitu loh, siapa gitu. Maksudnya temen lu yang lu kenal di situ untuk bantu buat besok itu, untuk buat besok dulu gitu. Dari tadi udah usaha bang. Kayak mana bang? Karena ya udah tahu semua bang. Jadi kayak kepercayaan udah hilang bang. Gitu loh. Karena pernah dibantu katanya buat gini-gini, ujungnya buat main ketahuan kan. Jadi orang kayak udah capek gitu loh bang. Iya, 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 iya. Bahkan iya karena bahan prinsipku bang, kalau aku pegang duit kan sekarang kayak di bawah 1 juta itu nggak, kayak udah nggak mau main gitu loh bang. Hmm. Tapi kalau makanya tiap gaji tuh all in bang, karena nggak bisa kalau modal dikit saya nggak bisa main gitu bang. Di situ pola pikirku udah dulu bang. Terus kalau main tuh kan hobi belanja bang, aku beli terus bang skater itu, nggak pernah ngarepin gratisan. Terus kalau main kayak di PG Soft itu kan nggak bisa beli ya kan bang, kayak Hmm. Mahjong kan. Hmm. Nah itu bednya tuh kayak minimal tuh 20.000, terus bahkan sampai 200.000. Terus yang terakhir ini yang 135 juta tuh bentar aja bang, bahkan ngabisin 50 juta itu nggak nyampe 2 jam bang. Itu kapan itu? Belum belum ada 3 bulan ini lah bang. Ada screenshotnya aku WD itu bang, transaksi Hmm. sama depo Iya, ada iya. bang. Nggak lama itu berapa tadi? 50 juta habis berapa berapa Nggak nyampe menit? 2 jam bang. Kan depo maksimal cuma bisa 10 juta bang situs. Kalau situsku ya, nggak tahu Hmm. situs yang lain. Jadi 10 juta itu bentar aja bang. Karena setelah menang itu, bentar bang. Hmm. Setelah menang itu bang, aku betnya tuh 500.000 bang. 500.000 putar 20 kali aja kalau lurus, habis bang kan? 10 juta. Jadi gitu terus bang, habis kata rasanya. Lu terakhir main kapan? Terakhir main, Hmm. Terakhir banget main kapan? gaji bulan kemarin bang, belum lama ini. Bulan kemarin ya, berarti sebulan ya, bulan yang lalu ya. Ya. Bahkan itu pun gini bang ya, aku dikasih menang loh bang. Kalau main menang pasti bang. Tapi ya itulah. Misalnya menang nih 10 juta, pengennya 20, nanti dikasih 20, pengen lagi ke 50. Nanti punya 50, punya pikiran, pokoknya naik-naik terus bang. Gak Hmm. pernah puas, gitu loh bang. Bahkan aktualnya sebenarnya aku cuma pengen muter aja bang, pengen main-main, pengen main aja bang. Iya, Gak ada pengen main. pilihan pengen narik, pengen apa, gak ada bang. Saking adiktifnya tuh teman-teman. Banyak yang kayak gini yang cerita ke gua. Gua apa ya bisa dibilang gini, masuk ke kategori yang kayak gini. Jadi gua yang penting gue pengen main aja. Gua denger denger suara kering-keringnya, gua bisa ngelihat warna, gue bisa ngetap-ngetap. Itu gue udah puas banget gitu loh. Jadi kadang-kadang udah nggak mikir menang kalahnya, pokoknya gue pengen main aja. Saking saking adiktifnya tuh betul-betul tingkat tinggi gitu. Kayak gitu ya yang kamu rasain ya. Iya bang, bahkan dia nggak mikir buat buat makan besok apa tuh udah nggak mikir bang ah. Besok pikir besok selalu kayak gitu bang. Yang penting Hmm, ini harus selesai gitu bang. iya. Terus kita bisa berhenti tuh bang. Ya kalau saldo udah habis baru bisa berhenti bang. Kalau selagi masih ada saldo
nggak mau berhenti main bang. Mm-mm. Bahkan konyolnya nih bang, pernah ya 4 bulan atau 5 bulan berturut-turut tuh, bang. Gaji sebulan nih bang, Mm-mm. kan naik bus. Nanti turun dari bus, pesan kopi. Kopi secangkir itu habis bang, gaji habis sebulan bang. Mm. Berturut-turut bang. Entah selama 5 bulan atau 6 bulan bang. Kayak gitu terus. Turun dari bus, pesan kopi, kopi habis, gaji sebulan itu habis bang. Bayangin bang. Dan anehnya bang, dari dulu kalau buat urusan judi, dimudahkan loh bang nyari pinjaman gitu loh bang. Iya, 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 iya. Kayak mana utang nggak numpuk bang? Bayangin lah, untuk kan gaji habis tuh. Terus mikir buat makan sampai gajian gimana? Itu Mm-mm. buktinya bisa survive, bahkan masih Mm-mm. bisa main juga bang. Makanya perputaran duit besar itu bang. Kayak gitu terus bang. Mm-mm. Utang banyak. Padahal untuk fase pertama itu bang kan utang cuman 30 juta bang, selesai. Terus kambuh lagi, ada utang lagi selesai. Nah ini yang terakhir bang, under 50 ini bang target. Ini bener, udah bener-bener niat sih setahun ini selesai gitu. Mm-mm. Prihatin. Tapi itu bang untuk ngejalanin tuh itu karena udah nggak ada support bang, bingung. Mm-mm. Dia kan masih ada bantuan kayak ya udah buat makan selama nunggu gajian, buat transport. Ini bener-bener ya udah nggak ada support system loh bang, gitu loh bang, pening bang. Padahal udah diniatin banget setahun inilah selesai gitu. Gue yang denger cerita lu aja berasa ini banget, maksudnya apa ya? Berasa complicated banget, lu terjerumus lagi gitu. Gimana? Kalau bener-bener, saya bener-bener sembuh gitu bang, bener-bener lupa gimana caranya itu, bingung. Berkutat Capek banget bang, di lingkaran itu terus lu nggak capek gitu. capek banget bener bang. Ya itu bang karena ya itulah bang, banyak dari yang satu circle kayak aku bang, itu nyerah bang, kayak mungkin ya kabur, Mm-mm. mungkin yang lebih parahnya ya kayak bundir gitu bang kan. Mm-mm. Tapi ya itu bang, gimana ya, aku selalu punya ketakutan bang, terus aku amanah gitu bang. Yang penting hidup lah aku bang, selesai masalahku gitu terus pikiranku bang. Hmm. Tapi setelah selesai ya itulah bang, anehnya sampai 3 kali bang kan gitu terus ngulang lagi kan, ngulang lagi. Di usia lu yang tiga empat ini kan usia matang nih. Nah, Ya, lu nggak ada punya perasaan untuk bisa mengcooling down kan apa ya tingkat emosi lu gitu, ngerti nggak? Maksudnya udah nggak diturunkan lah ego emosionalnya gitu loh. Kayak tadi lu cerita, maksudnya lu apa ya temperamen gitu ya, ada orang lirik ya, dikit, lu emosi, terus bawaannya tuh karena lu terbiasa melakukan itu gitu ya, maksudnya bawaannya ya lu berasa apa sih kalau bahasa kita tuh ya belagu tadi lu bilang ya belagu ya songong gitu ya bang. gitu. Nah di usia lu yang udah segini lu nggak kepengen slow aja gitu ngejalaninnya, nggak santai gitu loh. Maksudnya ada orang ini gue coba menganalogikan yang tadi lu ceritakan soalnya karena ini nanti ada korelasinya dengan tingkat kematangan emosional lu gitu loh. Kalau untuk urusan itu lagi, secara nggak sadar emang dengan bertambahnya umur emang kalem sendiri bang, emang bang. Hmm. Emang yang kayak gituan udah nggak ada. Tapi mungkin kebawa ke game gitu enggak bang ya? Makanya tadi gue bilang nanti korelasinya ke situ yang tadi gue bilang. Mungkin secara fisik itu ya, mungkin lu kalau ketemu orang kalau udah orang liatin lu mungkin udah sedikit sabar gitu ya mungkin gitu. Cuman ya ke bawahnya di sana gitu. Nah, gue coba ngebawa dulu nih alurnya. Nyambung nggak kira-kira ya? Nyambung nggak kira-kira maksudku? Nyambung nyambung bang. Bang. Iya kayak gitu. Jadi di usia sekarang kayak lu mungkin kayak lu sekarang dikasih motor, terus bawa motor, terus ada yang ngebut sedikit di samping lu nyelip, terus inginin knalpot juga lu emosi kayaknya ya kayak gitu-gitu ya. Ya, dulu kayak gitu bang. Bahkan ya ada cerita nih bang. Bahkan dulu motor metik nih bang. Dulu dulu punya pacar kan, bang motor metik. Terus pas jalan ada yang nyalip geber gitu bang. Besoknya ganti motor kopling bang. Emosionalnya nggak stabil gitu. Iya kayak gitu-gitu. Itu kan harusnya ya nggak tahu ya. Cuman kalau udah memasuki usia di 30 tuh ya harusnya udah cooling down tuh udah nggak kayak gituan. Maksudnya tahu ya. Gue kalau ada orang yang nyelip apa gitu-gitu mamanya itu selagi itu masih ini gua monggo lah silahkan. Ya. Bawa mobil, bawa motor juga udah santai aja ngapain. Ngebut-ngebut ya juga perbedaannya cuma berapa menit doang. Udah melihat takut nyawa, udah melihat, udah penuh kehati-hatian lah gitu. Itu perlu ditanamkan dulu karena usia makin ke sini ya harus semakin apa ya melihat hal kayak gitu. Dan balik lagi ke konteks lu judulnya, itu tadi lu nggak kepengen berubah dengan kondisi lu yang sekarang, kondisi apa ya situasinya yang nggak mendukung ke lu ya dari semua semua apa ya lini lah
keluarga lu juga udah bisa dibilang acuh tak acuh ke lu ya kan. Iya, Terus teman-teman lu juga tahu lu kejeblos judul, mungkin mereka secara langsung atau nggak langsung ya nggak respect sama lu gitu kan. iya, Nah, lu nggak ada keinginan ingin merubah itu gitu loh. Gua nggak mau kayak gini terus gitu loh. Nah, itu kan sebabnya kan karena di judul itu gitu loh. Nah, masalah-masalah lu kan udah sering gue bilang, lu kan udah sering nonton video gua. Masalah-masalah itu tuh nggak bakalan bisa kelar selama lu masih berkutat di perjudolan, nggak bakalan kelar, nggak bakalan kelar. iya. Jadi Aku jadi ah, ya bang, ya itulah aku punya planning sih bang, bahkan untuk setahun ini, ya mm-mm, udah kelarin masalah. Terus tahun berikutnya, ya udah planning pengen nikah gitu bang, mm-mm, udah pengen gitu. Tapi ya mm-mm, itu bang, ngejalaninnya tuh ya pahit banget rasanya bang. mm-mm, Di saat ya itulah nggak ada kan buat akomodasi gitu gitu bang, yang bikin aduh, mm, jadi ada dendam gitu bang jadinya bang. mm-mm. Jadinya gitu. Karena Nah, sama iya. sekali nggak ada yang support gitu bang sekarang. Lu mesti bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dengan kondisi lu yang kayak sekarang. Tapi lu betul-betul punya tekad untuk berubah gitu loh. Tekadnya mesti dikuatkan, mesti dilawan gitu loh. Ngerti nggak? Betul-betul lu betul-betul ngelawan keinginan bermainnya gitu loh. Iya, Lu betul-betul berjuang banget deh. Usahakan semaksimal mungkin lu betul-betul stop, bener-bener stop gitu loh. Sampai di titik nanti orang-orang yang gak respect sama lu jadi respect lagi. Keluarga yang cuek sama lu jadi nggak cuek lagi gitu loh. Lu mesti perjuangin itu. Karena lu juga udah tahu kan bahwa itu settingan. iya, Terus lu udah ngelihat contoh-contohnya di video-videoku juga banyak banget yang hidupnya hancur, rungkat segala macam ya kan. Udah jadi gambaran gitu loh. Lah apalagi gitu loh. Apalagi yang lu butuhkan gitu. Sekarang tinggal keniatan lu. Kalau kayak gua, siapapun gitu tuh nggak bisa merubah seseorang, bro. Gue cuman toolsnya aja. Gue cuman ya apa ya penyambung informasi aja. Sisanya ya di elu, di teman-teman. Kalau pengen judi ya, kalau pengen stop judul ya, lu mesti punya keniatan yang tinggi. Pola pikirnya dirubah, mindsetnya. Mindset itu kayak gini bro. Lu tahu puzzle nggak bro? tahu bang. Puzzle itu contohnya gambar kuda gitu ya puzzle-nya itu ya. Iya, Nah itu kan kayak Lego ya kan bisa dilepas, ditempatkan di port yang pas tapi sesuai dengan dudukannya bener nggak? iya benar-benar. Nah cara berpikir kita sebelumnya tuh kayak gitu bro. Bentuk rangka gambar kuda yang bisa dilepas pasang kayak gitu mamanya. Tapi sesuai dengan dudukan, ya kan? Sesuai dengan portnya. Nah, lu tuh pola pikirnya dirusak dengan sendirinya tanpa lu sadari. Puzzle-puzzle itu lepas satu persatu tuh tadi. Lu ya apa namanya melakukan banyak hal lah yang menghancurkan lu sendiri tuh dengan lu bermain judulnya puzzle-puzzlenya hilang dengan sendirinya. Lu nggak takut ya kan? Nggak ada rasa takut, bingung apa nggak ada rasa tadi lu besok mau makan apa ya pikir besok segala macam hal-hal kayak gitu kan kekhawatiran kayak gitu lu nggak ada itu. Akhirnya Iya, puzzle-nya lepas satu-satu tuh bro. Itu struktur otak cara berpikir kita tuh sebenarnya seperti itu awal muasalnya tuh kayak gitu. Nah, lu mesti ngumpulin lagi tuh bro, biar dibentuk puzzle lagi bro. Puzzle ini kan ngumpulinnya kan nggak asal sembarangan bro. Mesti lu ngepasin kedudukan lu kan, ke portnya kan. iya, Kalau nggak cocok ke portnya kan nggak masuk ya, bener nggak? benar-benar. Nah, itu mesti nyocokin ke portnya itu, bro. Dipasin sampai dengan visualnya seperti semula, gambar kuda yang seperti semula, ngerti nggak? Nah, puzzle-puzzle yang lepas ini itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Tadi yang lu, sumpamanya kalau lu lanjutkan lagi, makin banyak orang nggak respect sama lu. Makin lama penderitaan lu, keluarga lu makin cuek sama lu. Ya kan? Nggak kelar-kelar urusannya. Lalu harus mencari kekhawatiran-kekhawatiran ini. Dan mikir ke depannya lagi lu emang nggak mikir gue bakalan apa ya merit gitu loh gue pengen merit segala macam nggak pikir sana kalau pengen merit juga lu harus punya uang ya nggak Iya, itu kan usia-usia matang di lu kan harus memikirkan hal-hal kayak gitu kan hal-hal yang sifatnya ya prioritas lah ya gitu lah nggak kepengen nah itu yang perlu lu kumpulkan terus bro itu namanya pola pikir bro yang sering gue sebutkan itu namanya mindset bagaimana lu bisa ngebentuk mindset lu seperti seperti utuh gitu loh seperti semula tuh. Jadi dasarnya memang basicnya tuh tadi memang lu juga emosian gitu kan. Itu juga perlu lu perbaiki. Ini gua ngomong bukan menggurui atau gimana, cuman kita sebagai sama-sama laki-laki lah, ya kan. Sebagai sama-sama cowok, lu turunin lah ego lu. Udah
udah nggak bukan kayak anak muda lagi bro kayak dulu tuh di bawah-bawah umur 27 gitu-gitu ya masih berasa jagoan berasa orang ya sering jumawa lah ya mamanya kayak gitu. Iya. Nah sekarang udah nggak kayak gitu bro di usia matang-matang kayak gitu udah nggak bisa kayak gitu betul-betul harus nurunin ego ya kan harus banyak hal lah kedewasaan kedewasaan itu yang dibentuk itu kan kedewasaan ini kan ada yang memang dengan alamiah ya ada yang memang dibentuk gitu loh dua hal ini tuh mesti beriringan bro. Nah itu lu menyadari kelemahan lu ada di emosi yaitu lu mesti betul-betul kontrol. Nah kenapa ngomongin soal emosi ya karena itu tadi lu gabut sedikit ada duit ini lu nyemplungin emosi berasa dendam segala macam gitu loh ngerti gak sih kepengen balikin kekalahan tadi lu Ya, bilang udah dikasih menang 100 juta berapa tadi harusnya 30. ini ya tapi lu mainin lagi emosi lagi kayak gitu-gitu loh nah itu kan apa ya emosinya gitu self controlnya tuh Iya, gak terjaga gitu loh maksudnya iya benar itu itu Bang. itu perlu lu perbaiki. Ini gue bukan lagi menggurui atau gimana sekali lagi. Sama-sama cowok, mamanya lu teman dekat gue udah gue kemplang gitu. Kalau teman dekat gue udah gue kemplang betul-betul gua omelin bener-bener gua masukin ke ember muka lu sampai mau semaput baru gua angkat lagi gitu. Sampai nggak bisa nafas gua angkat lagi. Ngerti nggak maksudnya? Analoginya ngerti nggak? Karena gua kepengen nyelamatin gitu. Paham ya maksudnya ya? Mama. Gitu jadi kayak kayak orang tua dulu tuh kalau disuruh sholat tuh kita nggak mau sholat ya udah siram pakai gayung dulu deh gitu ngerti nggak caranya nggak bener tapi inilah mamanya untuk hal baik ngerti nggak sih maksudnya Paham, Bang, paham, Bang. ya kayak gitu jadi jadi lu mesti legowo buat menurunkan ego lu bro legowo menurunkan ego lu lu makin kesini makin bertambah umur 34 tuh udah umur matang bro ya kan lu setahun 2 tahun lagi paling nggak harus nikah umpamanya lu nggak kepengen punya keturunan atau apa nggak tahu secara personal lu kepengen nikah apa enggak Pengen apa? nah ya nah itu ya lu berusaha ke sana lah ya kan ditambah keluarga lu tadi ya kan lu ya apa ya gini bro usia nyokap lu berapa sekarang bro kira-kira Ya, Bang. usia nyokap lu sekarang kira-kira berapa bro 80-an lebih kayaknya nggak kalau nggak salah, Bang. nyokap lu ibu Iya kayaknya Bang 80-an lah. Lebih nggak sih? serius 80 udah Soalnya nenek-nenek dong. iya, soalnya kan aku aja anak keenam, Bang. Udah umur segini. Oh, oh iya iya iya. Gini ya, Iya, kita main logika ya. Lu harus bisa menelaah ini dengan baik ya bro. Ya bro, ya, Bang. perhatikan bro. Nyokap lu 5 tahun lagi udah nggak ada bro, udah meninggal. Ya kan? Kemarin makanya gue selalu ngomong tuh usia rata-rata orang tuh 60 sekarang. Ya, Oh, tuanya itu rata-rata udah 60. Kalau nyokap lu umur 55, 5 tahun lagi meninggal. Nah, lu punya waktu cuma 5 tahun lagi tuh untuk memperbaiki semua. Paham nggak? Ini logika berpikir bro, ngerti nggak? iya, Bang. Gitu dulu waktu bokap gua umur uh, umur 60 lah umpamanya ya ini nyok meninggalnya apa aja umur 65 lah gitu ya pokoknya gue menyadari bahwa gue punya waktu sedikit sama bokap bukan gue nyumpahin bukan gue mendahului takdir Iya, Tuhan takdir Allah bukan cuman logika kita kan berpikir logika sesuai dengan data rata-rata orang Indonesia sekarang mati di umur 60 maksimal ngerti gak sih. iya. Ah, kalau di umur 55 sekarang berarti 5 tahun lagi bakalan mati, meninggal dikubur. Nah, gue punya waktu 5 tahun lagi, ngerti nggak? Jadi waktu 5 tahun ini kita gunakan sebaik-baiknya gitu loh contohnya. Nah, kalau bokap lu sekarang, nyokap lu sekarang umur 80, ya gue bikin bikin mujurnya banget atau bonusnya lagi. Itu kan udah dapat bonus banyak banget tuh sama Allah ya kan. Lettingan nyokap lu pasti banyak kan juga sudah banyak yang lewat itu kan, udah banyak yang wafat meninggal kan. Iya. Nah, anggap saja dikasih bonus sama Allah 5 tahun lagi mamanya. Lu cuman butuh waktu 5 tahun lagi bro untuk bisa melihat nyokap lu bahagia, tenang dengan keadaan lu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti, Bang. Nah itu perhatikan bro, perhatikan. Jadi lu cuman punya waktu sedikit, betul-betul mepet banget nih waktu lu tuh mepet banget, ada alarmnya. Ngerti nggak? Sedikit lagi tuh nyokap lu meninggal. Nah, lu jangan sampai ngebuang waktu itu nyokap lu berpulang dengan keadaan masih nggak apa ya, masih nggak lega meninggalkan anak seperti elu. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Paham, Bang. Itu. Lu sayang nggak sama nyokap lu? Pokoknya gini Bang, ya, setelah semenjak aku tujuh rumah tuh Bang, kayak ya udah kayak kan otomatis makin jauh kan Bang, iman Hmm. rusak. Hmm. Ya, gitu tuh bahkan bejatnya Bang, pas bapak nggak ada nih Bang kan pulang kampung nih. Bahkan di kampung aku main Bang, parahnya Bang. Itulah.
saking Iya. bejatnya bang. Ya ya Ya. itu, ya lu harus ngakui lu bejat, lu bersalah, lu tolol, lu harus akui. Terus tapi action kan, lu mesti legowo, action kan buat stop, cari jalan keluarnya. Kalau lu masih berketut di dunia itu, lingkaran-lingkaran judul itu, lu masa lu nggak bakalan menggulung terus nggak bakalan kelar-kelar. Orang gue dengerin lu dari awal cerita sampai tadi aja gue udah kok kompleks banget gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Jadi ya ini sekali lagi bukan soal nominal ya teman-teman ya, bukan. Tapi ini soal dampaknya gitu loh. Hal-hal yang dialaminya tuh seberapa kompleks gitu. Itu maksud gua. Jadi lu sekarang betul-betul harus apa ya, menurunkan ego yang ada di diri lu, pikir fresh, cari jalan keluar. Gue satu lagi kasih analogi ke lu bro. Orang yang seperti lu ini, orang yang kecanduan judul, itu persis seperti orang yang sedang mabuk atau terpengaruh alkohol. Jadi orang yang sedang terpengaruh alkohol itu nggak boleh ngambil keputusan bro. Contohnya bawa mobil, bawa motor, teken kontrak, hal-hal yang krusial. Itu orang yang mabok nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Kalau bawa mobil, ya nanti mau nginjak rem, nginjaknya gas, nabrak. Makanya hampir rata-rata orang yang mabok bawa mobil itu 99% ya kecelakaan, bro. Nyambung ya, bro? Iya bang. Bang. Nah, gimana nih biar orang yang mabok ini bisa bawa mobil, sembuhin dulu, tidur dulu. Kalau udah tidur, besok paginya udah fresh, baru boleh bawa mobil, boleh bawa motor, boleh teken kontrak. Karena apa? Otaknya udah fresh, udah waras. Nah, sama kayak lu, kecanduan judul, lu kepengen menyelesaikan masalah-masalah lu tadi, keluarga lu cuek, nyokap lu cuek, apapun lah masalah-masalah dampak dari judul ini, lu bisa diselesaikan dengan lu tidur dulu, ngerti nggak? Tidur dulu. Tidur dulu berarti lu harus berhenti judulnya. Lu berhenti judul, turunkan ego lu, fresh kan, lu berpikir jernih, baru lu bisa menyelesaikan masalah-masalah lu, bro. Nyambung nggak? Masuk akal Gitu. sih bang. Iya memang seperti itu kan zat yang masuk ke tubuh lu ini kan nggak beda jauh dengan zat alkohol itu nggak bikin orang nggak waras. Gitu. Gitu, bro. Jadi nanti saat lu udah berhenti, lu betul-betul niat berhenti dan dilakukan dengan action ya kan. Nanti lu memikirkan masalah-masalah lu itu lebih enak meski ya mesti masalah ya tetap masalah setiap orang punya masalah tapi cara menyelesaikannya lu dengan pikiran jernih waras ngerti nggak? Waras secara harfiah gitu loh ngerti nggak? Mental lu juga nggak keganggu, lu nggak pusing depa depo ya kan? Kayak gitu. Kalau lu punya utang segala macam, orang bisnis juga banyak yang punya utang. Teman gue banyak yang bangkrut bisnis, punya utang ratusan juta banyak. Ngerti nggak? Tapi ya saat ngobrol sama gue, ngobrolnya orang waras gimana sih? Orang bisnis kah biasa naik turun gitu loh. Tapi kalau lu punya utangnya utang di judul ya beda cerita gitu. Nyambung ya nyampe sini ya. Sambung bang. Gitu. Jadi lu mesti fresh kan dulu. Fresh, legakan, baru lu bisa menyelesaikan, lu bisa membalikan apa ya situasi nanti. Ngerti nggak? Lu nggak usah khawatir orang-orang yang sekarang underestimate ke lu itu apa ya nggak bakalan ini terus-terusan gitu. Mereka bakalan trust lagi sama lu. Mereka bakalan welcome lagi sama lu. Percaya sama gua. Tapi lu nggak ngomong, nggak ditujukan dengan kata-kata tapi action, lu berubah. Orang berubah ini kan auranya tuh kelihatan, Bu. Apa ya bahasanya? Inner beauty-nya tuh kelihatan. Kejujurannya tuh kelihatan. Ngerti gak sih? Dengan lu nanti udah enjoy fresh, muka lu juga udah nggak terus badan lu juga udah nggak, udah apa ya seperti yang dulu semua kayak gitu. Lu beresin hutang-hutang segala macam enak dan lu bisa mengembalikan apa namanya situasinya lagi gitu. Tapi rumusnya lu harus stop dulu gitu. Nanti seperti membalikan telapak tangan, bro. Butuh butuh apa ya? Butuh action lu dulu biar orang itu bisa trust lagi sama lu gitu. Nah, untuk masalah besok, ya yang terjadi terjadilah besok. Lu cari cara sekarang. Sorry tadi gue belum menanyakan lah agama lu apa, bro? Islam bang. Coba sekarang nanti nih ya sebejat-bejatnya kita gitu kita punya Tuhan, bro. Coba lu berdoa dah habis ini dah. Coba lu ke masjid atau kemana gitu coba minta petunjuk sama Allah gitu coba dengan masa lu untuk besok gimana nih jalan keluarnya gitu. Ya, gua 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 itu cuma ini aja, bro. Toolsnya aja mau mendelegasikan informasi ke lu. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merubah seseorang. Udah sering banget gue bilang.
Semuanya ada di diri lu, ya. Gitu. Itu di video-video gue di YouTube itu ya sebagai gambaran aja. Gambaran bahwa di luar sana banyak banget orang-orang yang terjerumus judul hancur lebur. Nah, kalau kita bisa memaknai itu ya harusnya kita bersyukur gitu. Oh, untung gua nggak sampai kayak itu, kayak gitu, kayak gitu. Jangan sampai gua lebih dalam. Kalau sekarang ada yang mengalami seperti itu ya stop gitu. Itu. Tapi kalau lu nggak bisa memaknai dengan baik, lu nggak bisa ngambil intisarinya ya, lu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nontonnya kalau lagi kalah, kalau lagi nggak kalah ya udah cuekin. Gitu. Gitu aja dari gua, bro. Ya, Oke bang. Tuh. gitu. Nanti gua kirimin ebook, lu baca aja ebooknya, baca. Mudah-mudahan sedikit swil-swilnya lu bisa ada masuklah gitu. Nanti gua kirimin ebook ke lu ya, ke WA gitu. Udah ke introvert sebenarnya bang jatuhnya kan. Mm-mm. Lu ke masjid sekarang, di situ doa coba. Kalau lu nggak dapat apa-apa, lu nggak rugi, ngerti nggak? Tapi lu lakukan dulu coba. Ya, jalan ya, lu minta pertolongan sama Tuhan lah itu. Ya. Oke bang. Sip, oke. Tetap 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 mesti berpikir positif, jangan berpikir aneh-aneh, bundir tetak mengek, jangan sampai ya. Lu lakukan dulu, perjuangkan dulu semuanya ya. Oke bang. Oke Sip, bang ya. oke. Sama-sama. Thank you ya. Oke bang. Sama bang. Yuk.